Halo semuanya, salam jumpa di channel Belajar Katekese bersama saya, Paskalis Dimas Priambodo. Pada video kali ini, kita akan bersama-sama melihat siapa saja yang berhak dan wajib mendapatkan katekese. Mungkin kita bertanya-tanya kenapa kata kewajiban di situ dikurung begitu ya. Kita akan bersama-sama melihatnya melalui video ini. Pertama-tama kita mengingat kembali bahwa pelaku utama katekese adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi seluruh hidup Kristus menjadi bahan pewartaan dalam katekese, baik itu segala macam aktivitasnya. Dia berjalan, dia diam, dia bersabda, dia melakukan sesuatu, itu menjadi seluruh bahan katekese. Bahkan dikatakan juga bahwa jantung hati katekese adalah Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itu, seorang katekis perlu mengalami persekutuan yang mesra dan mendalam dengan Kristus. Jika dia belum bersekutu dengan Kristus secara mesra dan mendalam, maka dia juga akan sulit untuk berkatekese, membagikan Kristus kepada orang lain, gitu kan ya. Bagaimana caranya untuk mengalami persekutuan yang mesra dan mendalam tersebut? Pertama-tama, seorang katekis hendaknya sudah menerima inisiasi penuh, jadi dia sudah dibaptis, sudah menerima komuni pertama, dan sudah menyambut Ekaristi, begitu, dan juga sudah menerima penguatan Roh Kudus atau sakramen Krisma, gitu ya. Kemudian dalam hidupnya ia terus-menerus meresapi hidup Kristus. Itu bisa dilihat dari membaca kitab suci, lalu meresapi sabda-sabdanya, lalu dia juga tekun dalam doa dalam kehidupannya, dan lain sebagainya. Kemudian seorang katekis juga perlu terus-menerus untuk mengupdate dan mengupgrade pengetahuan tentang Kristus dan ajaran-ajarannya. Itu bisa dilihat dari bagaimana dia mengakses, dia update terhadap berita-berita terkini, update juga tentang dokumen-dokumen gereja terbaru, lalu dia juga mengupgrade skill-nya dengan mengikuti berbagai kursus, pelatihan, seminar, dan lain sebagainya. Namun yang terutama, setelah semuanya itu, seorang katekis perlu mengenakan Kristus dalam tindakan kehidupan sehari-hari. Seorang katekis perlu menjadi teladan hidup, maka dalam tindakannya harus tercermin bahwa dia menggunakan Kristus. Ia berlaku bersahabat, berramah dengan siapa saja, tanpa memandang golongannya apapun. Seperti Kristus yang juga mau berbaur dengan semua orang tanpa memandang dia berasal dari golongan apa. Maka isi pewartaan dalam katekese yaitu mewartakan Kristus itu sendiri. Jadi bersumber pada kepenuhan hidup Kristus. Mulai dari peristiwa utamanya yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Kalau kemudian seluruh aktivitas Kristus mulai dari perjalanannya dari Galilea ke Yerusalem, lalu juga sapaan-sapaan yang diberikan kepada semua orang, ia menyapa berbagai macam golongan dari orang miskin, dari orang kaya, orang Farisi, ahli-ahli Taurat, lalu juga orang-orang berdosa, para pemungut cukai, para janda-janda, gitu kan. Lalu juga aktivitas mukjizat, berbagai macam mukjizat yang dia lakukan, itu juga untuk memuliakan Allah, gitu kan. Mukjizat penyembuhan, penggandaan roti, pengusiran setan, dan lain sebagainya. Lalu ajaran-ajaran Kristus, bagaimana dia berdialog dengan seorang janda di sumur itu, lalu berdialog juga pada orang-orang miskin, orang-orang yang terkucilkan, gitu. Lalu bisa juga dari khotbah-khotbahnya, misalnya khotbah di bukit, lalu yang kita sering jumpai itu perumpamaan. Lalu yang dibagikan dalam katekese, yang kedua adalah bagaimana katekese dapat menjamah realita hidup umat, menyentuh dengan apa yang umat hadapi,
Jadi sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya di sekitar kehidupan sehari-hari umat. Lalu juga katekese dapat sesuai dengan permasalahan yang sedang nyata-nyata dihadapi oleh umat. Karena tujuan dari katekese ditegaskan sekali lagi bahwa untuk mengundang umat memasuki persekutuan hidup yang mesra dan mendalam dengan Kristus. Dapat dilihat di sini bahwa semua orang berhak menerima katekese. Itu bersumber dari tindakan Yesus sendiri yang dia mau bergaul dengan siapa saja tanpa melihat golongan manapun. Oleh karena itu juga katekese juga tidak terbatas untuk golongan manapun. Baik dari ekonomi terbelakang atau tidak, dia kaum pendosa atau tidak, begitu kan. Lalu kaum terpelajar atau tidak, kita lihat dari aktivitas Yesus yang mau bergaul dengan siapa saja. Jadi katekese sesuai dengan apa saja yang dilakukan oleh Yesus. Karena semua orang berhak menerima katekese, maka katekese perlu diberikan secara bertahap dan berkelanjutan. Seperti misalnya dalam katekese persiapan sakramen. Dari inisiasi itu kan juga bertahap, bagaimana persiapan untuk menerima baptis, lalu persiapan komuni pertama, lalu juga persiapan menerima penguatan atau krisma. Lalu sebelum perkawinan juga ada semacam kursus persiapan perkawinan gitu kan. Lalu juga ada bagaimana disiapkan untuk sebelum menerima imamat. Lalu dari jenjang pendidikan, katekese sekolah itu juga terlihat bertahapnya, mulai dari pendidikan dasar, lalu menengah pertama, atau lalu lanjut menengah atas atau kejuruan, lalu dilanjutkan juga dengan pendidikan di perguruan tinggi. Lalu dari kategori kelompok usia itu terlihat jelas berjenjang dan bertahap, mulai dari anak-anak, remaja, lalu pendampingan orang muda, orang dewasa, dan juga usia lanjut. Selain itu juga katekese diberikan kepada kelompok-kelompok khusus, misalnya saja para penyandang disabilitas, lalu para penyintas bencana, para pengungsi, lalu juga para narapidana, para perantau, para pekerja profesional, misalnya saja kelompok pekerja seni, atau kelompok pekerja koki misalnya, kelompok penjahit, dan lain sebagainya. Selain diberikan bertahap dan berkelanjutan sesuai kelompok usianya, pembinaan iman atau katekese juga dimungkinkan untuk dicampur dari berbagai kelompok usia, karena siapapun bisa membagikan pengalaman imannya. Kita tahu bahwa pengalaman iman itu unik gitu kan. Setiap orang pasti memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Jadi misalnya di katekese keluarga begitu ya, itu kan kelompok umurnya dicampur dari anak-anak hingga orang dewasa, dan mungkin juga sampai orang-orang usia lanjut. Jadi dalam keluarga itu bisa siapapun bebas untuk sharing gitu kan, dan bisa saling belajar dari pengalaman itu tersebut. Misalnya saja pengalaman anak-anak sekarang itu kan pasti berbeda dengan pengalaman neneknya, kakeknya, bapaknya, ibunya ketika dia anak-anak dulu gitu kan. Jadi kakeknya, neneknya, bapaknya atau ibunya juga bisa belajar dari pengalaman anak-anak sekarang. Jadi anak-anak bisa belajar dari pengalaman bapak, ibu, atau kakek neneknya, tapi juga bisa terjadi sebaliknya. Kakek, nenek, atau bapak, ibu bisa belajar dari pengalaman anak-anak dan cucu-cucunya. Lalu dilihat juga di sini ada katekese kelompok kategorial. Di sini contohnya katekese bagi kelompok penyuka seni gamelan. Kita lihat di situ terdiri dari berbagai macam kelompok usia gitu kan. Ada anak-anak di situ, ada orang dewasa, dan ada juga kakek nenek di situ. Hal ini juga berlaku sama di situ, bahwa pengalaman pertama menyentuh gamelan tentu akan berbeda dari anak-anak sekarang, lalu juga dari bapak ibu yang ada di situ, dan juga dari kakek neneknya, dari para pelatihnya pasti berbeda. Dan itu juga bisa saling belajar
bagaimana nanti melatih gamelannya misalnya, untuk melakukan pendekatan bagaimana melatihnya kepada anak-anak, karena pengalaman anak-anak sekarang pasti berbeda dengan pengalaman mereka dulu. Begitu. Lalu ditegaskan bahwa semua wajib mendapatkan katekese. Kita lihat juga Yesus itu turut mengundang semua orang untuk turut serta dalam perjamuannya. Jadi baik orang yang sudah mengenal Yesus atau orang yang belum mengenal Yesus gitu kan, dia Katolik atau non Katolik, itu semuanya diajak untuk ikut dalam perjamuannya. Jelas sekali dikatakan di awal bahwa semua orang itu berhak mendapatkan katekese. Jadi dia sudah dibaptis atau belum, dia juga berhak untuk mengenal Yesus, tahu tentang Yesus, dan lain sebagainya. Tetapi mereka yang belum dibaptis itu belum wajib mendapatkan katekese. Katekese menjadi wajib didapatkan bagi semua orang yang telah dibaptis. Dalam dokumen Katekese Tradendae nomor 45 dikatakan bahwa tidak seorang pun dalam gereja Yesus Kristus boleh merasa dibebaskan dari kewajiban menerima katekese. Jadi baik dia kaum awam, anak-anak, dewasa begitu kan, ataupun dia diakon, bruder, suster, imam, uskup, kardinal, bahkan paus sekalipun, itu wajib menerima katekese, wajib mendapatkan katekese, tidak boleh tidak begitu. Oleh karena itu, katekese menjadi tanggung jawab seluruh elemen gereja untuk menyelenggarakannya. Katekese perlu diselenggarakan secara terstruktur, terencana, organis, sistematis. Katekese tidak boleh dilaksanakan secara asal-asalan tanpa persiapan yang matang gitu. Lalu juga katekese perlu terjamin terlaksana dengan baik di setiap lapisan, mulai dari lapisan misalnya keuskupan, lalu turun ke tingkat paroki, ke tingkat wilayah, lingkungan, bahkan di keluarga masing-masing. Perlu ada jaminan bahwa katekese dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Sekian video singkat kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video kita berikutnya. Terima kasih.